kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya, Pastor Fransiskus Ginting, akan membawakan renungan hari ini, hari Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023, pada pekan biasa yang ke-30. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 13, ayat 10 sampai 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh damai dan tenang hidup dalam tangan kasih Tuhan. Lirik lagu ini sederhana dan menyejukkan. Akan tetapi kita bisa bertanya, sungguhkah demikian? Bacaan Injil hari ini mengetengahkan kepada kita kisah seorang wanita yang dirasuk roh 18 tahun, sehingga dia tidak dapat lagi berdiri tegak. Dari kisah Injil ini, kita menemukan sesuatu yang berbeda dari kebanyakan mukjizat yang diperbuat oleh Yesus. Biasanya, secara khusus dalam Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, Yesus membuat mukjizat pertama-tama karena melihat iman orang yang membutuhkan mukjizat itu. Namun kali ini berbeda. Yesus menyembuhkan wanita tersebut tanpa ada diskusi. Setelah melihat wanita itu, Yesus langsung berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan sembuhlah. Tetapi apakah sungguh tanpa diskusi? Kita bisa melihat lebih mendalam. Penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat di rumah ibadat. Dan dikatakan waktu itu sudah 18 tahun perempuan itu tidak lagi dapat berdiri dengan tegak. Ini menggambarkan iman dan pengharapan yang terdapat dalam diri wanita itu. Situasi fisiknya sesungguhnya menuntut dia untuk tinggal di rumah, berdiam di rumah saja. Namun tidak. Dia melakukan perjalanan dari rumah menuju tempat ibadat, sinagoga. Perjalanan menuju rumah ibadat ditempuh meski harus terseok-seok karena tidak bisa lagi berdiri dengan tegak. Dan dikatakan lagi, dia keturunan Abraham. Ini mengandaikan bahwa dia punya kewajiban untuk datang menyembah Allah, bersyukur dan bermohon atas pengalaman hidupnya. Hal itu dilakukannya selama 18 tahun. 18 tahun bukan waktu yang singkat untuk bertahan dalam pengharapan. Akan tetapi perempuan itu setia. Maka ketika Yesus melihat dia, Yesus tidak butuh lagi diskusi. Perempuan itu sudah menunjukkan iman dan pengharapannya. Dia sungguh beriman dan sungguh berharap. Itu ditunjukkan dari ketaatannya ke sinagoga, ke rumah ibadat. Maka Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat di rumah ibadat. Yesus memperlihatkan kasih ilahi.
Penyembuhan pada hari Sabat di rumah ibadat mengandaikan bahwa kasih kepada Allah harus sejalan dengan kasih kepada manusia. Kedatangan ke rumah ibadat menjadi bukti fisik kasih kepada Allah. Tetapi perhatian dan penyembuhan kepada manusia menjadi bukti kasih kepada sesama. Hal itu sekali lagi ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Sehingga rasa syukur sungguh memenuhi hati wanita yang telah menderita selama 18 tahun itu. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat itu berhenti pada formalisme agama. Tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Demikian prinsipnya. Dia mengakui kuasa penyembuhan Yesus, tetapi dia tidak mengakui misi kasih Yesus. Bahkan dia membuat pernyataan yang sesungguhnya menyangkal imannya sendiri. Orang sakit disuruh datang tidak pada hari Sabat, padahal dalam imannya kehadiran Allah pada hari Sabat adalah kehadiran yang menyelamatkan. Sesuatu yang bertentangan. Itu mereka lakukan karena pada diri mereka tidak ada kasih. Mereka hidup dalam kemunafikan. Mereka seolah-olah memberi diri pada hari Sabat, tetapi nyatanya mereka tidak menyukai karya Allah yang menyelamatkan. Mereka hanya berharap dihormati sebagai kepala rumah ibadat, bukan sebagai sarana Allah untuk mewujudkan keselamatannya. Bahkan mereka tidak mempunyai empati terhadap wanita, bahkan disebut sebagai sesamanya, keluarganya, keturunan Abraham yang sudah 18 tahun menderita. Itu semua berakar pada kepentingan diri yang kemudian mengabaikan kasih. Saudara-saudari terkasih, Yesus memperlihatkan empatinya kepada wanita itu. Selain karena wanita itu adalah orang beriman, Yesus juga kasihan kepada seorang yang sudah menderita 18 tahun itu. Kehidupan beriman kita juga kiranya bukan formalisme agama saja, tetapi hendaknya juga mengembangkan iman yang kemudian menumbuhkan kasih. Jika iman yang demikian hidup dan berkembang, maka sungguh kasih akan menjadi buah yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan. Tuhan memberkati.